Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan belajar tentang deret pangkat. Nah, jadi sebelumnya tuh kita udah belajar tentang deret yang setiap sukunya itu angka gitu. Jadi misalkan 1 ditambah 5, terus ditambah 7, ditambah 9, ditambah 13, dan selanjutnya gitu. Persamaan deretnya tuh n, n, n ditambah sesuatu gitu, atau n faktorial, atau 2 pangkat n gitu-gitu, dan ini semua itu hasilnya adalah angka gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas deret fungsi. Deret fungsi adalah deret yang suku-sukunya itu bukan angka kayak gini. Contohnya adalah misalkan gini, sin x ditambah sinus kuadrat x. Jadi setiap sukunya itu adalah suatu fungsi gitu. Atau misalkan x ditambah x squared ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dan selanjutnya. Setiap sukunya ini adalah suatu fungsi terhadap suatu variabel bebas tertentu, yaitu variabel x gitu misalkan. Nah, yang ini itu namanya adalah deret pangkat. Nah, di kalkulus yang kita pelajarin sekarang kita akan fokus ke deret pangkat aja, karena yang lainnya lebih complicated gitu, lebih sulit. Nah, deret pangkat ini memiliki bentuk umum kayak gini nih, an dikali x pangkat n gitu, untuk n dari 1 sampai tak hingga gitu. Nah, jadi ada koefisien dan ada suku polinomial pangkat n gitu. Contohnya adalah ini, deret x minus 1 pangkat n per n plus 1 kuadrat. Nah, ini n-nya dari 1 sampai tak hingga gitu. Atau yang lebih simpelnya misalkan deret x pangkat n per n kuadrat gitu. Nah, misalkan ini itu kan jadi x per 1 gitu ditambah x kuadrat per 2 kuadrat gitu. X pangkat 3 per 3 kuadrat dan selanjutnya gitu kan. Pertanyaannya sekarang adalah berapa aja nilai x yang menyebabkan deretnya itu konvergen? Ada yang kepikiran caranya? Nah, jadi kita pakai uji rasio mutlak, absolute ratio test, yang kita pelajari di video sebelumnya. Nah, jadi kita akan cari rho, di mana rho itu adalah limit n menuju tak hingga dari an plus 1 dibagi an. Nah, berarti kita mau hitung limit n menuju tak hingga dari mutlaknya ini nih, x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 kuadrat dikali n kuadrat per x pangkat n. Nah, ini jadinya adalah mutlak x dikali n kuadrat per n plus 1 kuadrat. Nah, kita kerjain kayak biasa. Ini kuadrat-kuadrat. Jadi ini 1, ini juga. Ini kan kalau dibagi n kuadrat, ini ada n kuadratnya, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1 kan jadi 1 kan. Berarti ini jadi mutlak x doang gitu. Nah, supaya konvergen, si rasionya ini itu harus kurang dari 1 kan. Nah, jadi untuk nilai x yang mutlak x yang kurang dari 1, deret konvergen. Nah, kalau misalkan x-nya itu sama dengan 1, apakah deret ini konvergen atau enggak? Maksudnya di batas-batasnya. Jadi kan kalau mutlak x kurang dari 1 kan berarti dia x-nya itu dari min 1 sampai 1 kan. Nah, di min 1 dan 1 ini apakah deretnya konvergen? Nah, kita masukin aja langsung ke persamaannya. Kalau kita masukin 1, dia akan jadi deret 1 per n squared gitu. Kalau kita masukin x-nya itu sama dengan minus 1, dia akan jadi min 1 pangkat n per n squared. Nah, kita tahu ini adalah deret p kan. Deret p dengan p-nya itu sama dengan 2 yang lebih besar dari 1. Gitu. Maka deret ini adalah deret yang konvergen. Nah, sebelumnya kita juga udah bahas, kalau mutlaknya itu konvergen, yang ini kan mutlaknya yang bawah kan. Kalau yang mutlaknya aja konvergen, maka yang nggak mutlak, maksudnya yang ganti tanda, deret ganti tandanya juga pasti konvergen gitu. Nah, jadi kita dapat kesimpulan bahwa deret pangkat x pangkat n per n kuadrat untuk n dari 1 sampai tak hingga konvergen untuk x-nya lebih dari sama dengan minus 1 dan kurang dari sama dengan 1. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang deret pangkat. Selanjutnya kita akan lebih lanjut membahas deret pangkat, yaitu operasi-operasi yang kita bisa pakai di deret pangkat. Thank you udah nonton.